Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bulan Fahada dengan NIM 2020 31121. Hari ini saya akan menjelaskan resume terkait kegiatan BUMN Goes to Campus dengan mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak dari kelas A. Langsung saja, yang pertama yaitu kesimpulan materi yang didapat serta hubungannya dengan mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak. Sebagai mahasiswa, kita harus menyeimbangkan soft skill dan hard skill sehingga dapat digunakan di dunia kerja. Kita juga harus aktif atas segala informasi yang masuk. Harus terbuka dan adaptif terhadap perubahan sehingga dapat memiliki banyak ilmu untuk mempersiapkan diri menghadapi dunia kerja. Hubungan materi rekayasa perangkat lunak dengan pematerian yang disampaikan kemarin, di mana kita harus memiliki kemampuan dalam mendefinisikan suatu model perancangan perangkat lunak dengan menggunakan teknik dan prinsip tertentu, sedemikian sehingga model atau rancangan tersebut dapat diwujudkan menjadi perangkat lunak. Selanjutnya, hubungan PLN dengan BUMN. Hubungan PLN dan BUMN, sebagaimana kita ketahui bahwasanya PLN adalah anak perusahaan dari BUMN yang bergerak di bidang energi yang memiliki 11 anak perusahaan yang mendukung kinerja dan pelayanan perusahaan. Anak perusahaan PLN tersebut diantaranya bergerak pada bidang pembangkitan, penyediaan tenaga listrik, telekomunikasi, keuangan dan pelayanan pemeliharaan. Anak perusahaan PLN itu diantaranya 1. PT Indonesia Power, 2. PT Pembangkitan Jawa Bali, ada PT Pelayanan Listrik Negara Batam, PT Indonesia Comnet Plus, PT PLN Tarakan, PT PLN Batubara, dan lain-lain. PLN ini adalah perusahaan yang sangat-sangat dibutuhkan di masa depan, karena pada masa depan nanti semuanya pada akhirnya akan menggunakan listrik di dalam segala aspek. Infrastruktur PLN itu sampai saat ini sudah sampai di seluruh desa di Indonesia. Dari sekitar 77.000 desa, hanya tinggal ratusan yang tidak dialiri oleh aliran listrik. Artinya, ke depannya semua rumah di Indonesia akan menggunakan listrik dalam setiap keperluannya. Semua akan listrik pada akhirnya. Kemudian, SDM-nya BUMN pada saat ini dipersiapkan untuk harus berubah dan harus menerima banyak peluang kesempatan untuk para milenial, dan BUMN memiliki target tersendiri untuk tahun depannya memberikan 10% kesempatan peluang untuk para milenial menjadi direktur di BUMN itu sendiri. Ketiga, keuntungan kuliah di ITPLN bila mana berminat bekerja di BUMN. Sebagaimana mahasiswa yang berkuliah langsung di Institut Teknologi PLN, yaitu institusi yang berada langsung di bawah naungan badan usaha milik negara. Pastinya memiliki banyak privilege yang mungkin tidak didapatkan dari mahasiswa kampus lain, baik itu swasta maupun PTN. Dengan berkuliah di Institut Teknologi PLN, sangat dipermudah untuk mengakses berbagai hal dan berbagai informasi terkait dengan BUMN. Nah, Institut Teknologi PLN bisa dibilang menjadi pionir-pionir informasi terbaru atas informasi-informasi yang ada di BUMN. Seperti halnya kegiatan BUMN Goes to Campus ini, yang kemungkinan nggak semua kampus dapatkan kesempatan yang sama. Terkait info magang di BUMN juga lebih mudah diakses dan informasi lebih cepat sampai. Keuntungan lainnya, mahasiswa lebih familiar terhadap hal-hal yang berkaitan dengan BUMN, baik dari segi kegiatan maupun culture. Selanjutnya, apabila saya sebagai ahli dalam bidang rekayasa perangkat lunak nantinya, saya akan membuat produk rekayasa perangkat lunak yang memiliki peran besar di era industri 4.0 menuju 5.0. Contohnya, saya akan membuat sebuah aplikasi dengan judul Ojol Wanita, dengan nama Ojol Wanita. Alasan kuat kenapa produk tersebut diciptakan karena pada saat ini masyarakat Indonesia sangat memerlukan transportasi publik untuk melaksanakan aktivitas mereka sehari-hari. Apalagi saat ini sedang gencar-gencarnya Indonesia memperbanyak akses publik transportasi dan meminimumkan penggunaan kendaraan pribadi. Sehingga angka signifikan dalam menggunakan public transportation itu sungguh sangat tinggi gitu. Kita biasa menggunakan KRL, MRT, angkot, Transjakarta, misalnya seperti itu. Nah, tapi kadang karena kita menggunakan public transportation yang mungkin punya plus dan minus,
terkadang kita juga sering menggunakan public transportasi yang lain, yaitu adalah ojek online. Nah, namun dalam adanya sebuah ojek online ternyata terkadang tetap membawa sisi negatif bagi para kaum perempuan khususnya, di mana para kaum perempuan sepertinya tidak memiliki rasa aman dan rasa nyaman dalam berkegiatan sehari-hari khususnya di dunia luar, apabila tidak di dalam gedung pokoknya di dunia luar gitu. Jadi, kita sebagai kaum perempuan ngerasa kalau kita ngerasa tidak aman, tidak nyaman, dan dihantui oleh ketakutan-ketakutan yang tinggi, dikerubungi perasaan yang tidak baik, ketakutan atas kejahatan-kejahatan yang pernah ada, baik itu seksual, verbal maupun non-verbal, sehingga alasan kuat saya untuk menciptakan aplikasi ojek online khusus wanita ini, yaitu untuk menciptakan rasa aman bagi para perempuan di Indonesia. Konsep aplikasinya itu adalah sepertinya sama dengan, konsepan ojek online lain, namun hanya saja ini dikhususkan untuk para perempuan dan diantar oleh para perempuan juga dan dijemput oleh para perempuan. Sehingga manfaat yang dapat dirasakan adalah dapat meminimalisir pelecehan-pelecehan seksual baik itu verbal maupun non-verbal bagi para kaum wanita dan menciptakan rasa aman. Sekian dari saya Bulan Fahada dengan NIM 20231121, izin menutup resume pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.